Saya Anissa Bilkis Timarbang akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu manfaatan GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU. Hohenwarter juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Menu-menu bar pada GeoGebra antara lain: menu bar merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Menu bar terdiri dari file, menu, edit menu, option, tools menu, Windows menu, dan help menu. Yang pertama adalah menu file. Menu ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta menutup program yang telah dikerjakan. Terdapat menu New Window, menu New untuk membuka file window baru, menu baru, untuk Open untuk membuka file yang telah dikerjakan, menu Save untuk menyimpan, Save As. Ada juga menu Share, Export untuk mengekspor file, Print Preview, dan juga Close. Kemudian ada menu Edit. Menu ini berfungsi mengedit teks atau gambar, terdiri dari menu Undo, Redo, Copy, Paste, Graphic View to Clipboard, Insert Image untuk memasukkan gambar, Object Property, dan Select All. Kemudian ada menu View. Menu View dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja pada GeoGebra. Lalu ada menu Option. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis style, objek-objek geometri, dan sebagainya. Ini adalah menu Option. Untuk menu View dapat digunakan untuk mengatur tampilan terdiri dari algebra, spreadsheet, case, graphics tool, dan lain-lain. Kemudian ada menu Tools. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Terdiri dari Customize Toolbar, Create New Tool, dan Manage Tool. Kemudian ada menu Window yang digunakan untuk membuka jendela baru, ataupun bisa juga menggunakan Ctrl+N. Kemudian ada menu Help yang digunakan untuk menyediakan petunjuk teknis penggunaan program pada GeoGebra, terdiri dari tutorial, manual, GeoGebra forum, report bug, about, atau juga license. Toolbar pada GeoGebra. Toolbar merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun datar, dan bangun ruang. Adapun fungsi setiap toolbar sebagai berikut. Ikon tanda panah ini merupakan terdiri dari Move yang digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik, Move Around Point untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih lalu menggesernya dengan mouse. Ini ada Freehand Space yang digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula bentuk tulisan tangan, kemudian jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Pen digunakan untuk membuat goresan pena. Icon yang berikutnya yang terlihat seperti huruf A ini adalah diantaranya poin yang digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik, point on object yang digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam satu objek, intersect yang digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek langsung pada perpotongannya. Kemudian ada midpoint or center yang digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat satu objek. Attach or detach point yang digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Kemudian ada icon berikutnya yang terdiri dari line yang digunakan untuk membuat garis melalui dua titik, segment yang digunakan untuk membuat luas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Replicable point digunakan untuk mengekspresikan sebuah objek dengan sebuah titik. Rotate around point digunakan untuk membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut. Dan translate by vector untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam vektor. Dan delete point digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik. Kemudian untuk membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra, kita masukkan persamaan ke dalam kotak input. Misalnya di sini fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Maka kita mengetikkan persamaan pada kotak input 2x, kemudian
tambah 5, maka akan terlihat grafik seperti berikut. Misalnya kemudian yaitu adalah fungsi kuadrat. Untuk umum fungsi kuadrat bisa disebut fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk menginput lambang pangkat, maka akan ada perintah tertentu dengan menggunakan lambang tertentu. Contoh yaitu dengan menginput lambang pangkat dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 5. Setelah itu masukkan ke kotak input, maka akan muncul hasil gambar grafik seperti ini. Begitu juga dengan fungsi polinom. Dengan misalnya kita lakukan fx sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 5. Maka kita masukkan ke kotak input terlebih dahulu. Setelah dimasukkan, maka akan terlihat dengan grafik sebagai berikut. Kemudian untuk fungsi trigonometri, untuk memunculkan gambar fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cara masukkan nilai sinus, kosinus, dan tangent pada persamaan. Misalnya, untuk membuat grafik fx x tambah 45 kurang 4 adalah sebagai berikut, yaitu dengan mengetikkan persamaan kuadrat pada kotak input, lalu tekan enter, maka akan muncul grafik fungsi trigonometri. Kita masukkan saja sin ke dalam input dengan cara mengetikkan sin, kemudian akan muncul pilihan sin dan sin integral dan sin h, maka kita pilih sin yang biasa sin, lalu kita masukkan di dalam kurung yaitu x tambah x tambah 45 dikurang 4, maka akan muncul grafik sebagai berikut. Begitu juga dengan eksponen, sama seperti yang tadi, yaitu fungsi kuadrat. Caranya yaitu misalnya fx sama dengan a pangkat x, kita dapat masukkan fungsi pangkat pada kolom input, maka akan muncul grafik fungsi tersebut. Kemudian untuk membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra, misal pertama buka GeoGebra, lalu pilih menu View, lalu klik pilihan 3D Graphic. Klik poin, lalu buat 2 titik sabarang pada koordinat. Kemudian klik Regular Polygon untuk lalu hubungkan titik A dan B. Kemudian masukkan atau ketik angka 5 pada kotak dialog yang muncul sesuai dengan banyak segi pada prisma. Lalu pilih Extrude to Prism. Masukkan tinggi prisma yang diinginkan. Muncul gambar prisma segitiga berikut. Kemudian ada membuat jaring-jaring bangun ruang. Buatlah sebuah bangun, misalnya bangun ruang prisma segitiga dengan angka sebelumnya. Selanjutnya klik tool yang memuat icon net. Maka akan muncul gambar jaring-jaring prisma atau segi 5 seperti berikut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat persamaan lingkaran dengan titik singgung garis lingkaran. Yang pertama, langkah-langkah buat persamaan lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra, kemudian pada kotak dialog input, kita masukkan persamaan lingkaran yang diinginkan. Atau juga dengan memasukkan persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Lalu tekan enter. Sebagai contoh yang telah dibuat yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah 0,05y kurang 4,05 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari titik singgung lingkaran, yaitu pada kolom input masukkan persamaan lingkaran lalu enter. Pada kolom input pula masukkan persamaan garis lalu enter. Pilih icon yang kedua yaitu intersect to object. Klik gambar lingkaran dan garis, kemudian hasil titik singgung lingkaran dan garis akan tampil pada bagian kiri dependent object. Sebagai contoh, tentukan titik singgung lingkaran L sama dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 2x kurang 4y sama dengan 0. Dengan garis G, x kurang 2y tambah 8 sama dengan 0. Pada kolom input masukkan persamaan L
sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 2X kurang 4Y lalu enter. Maka kita masukkan persamaannya. Akan terlihat hasil dari kolom inputnya seperti ini. Kemudian pada kolom input masukkan lagi persamaan garis G X Y sama dengan X kurang 2Y tambah 8. Lalu kita tekan enter. Lalu pilih icon kedua yaitu intersect to object. Klik gambar lingkaran dan garis. Dengan demikian akan tampil hasil titik singgung lingkaran dan garis yaitu titik 0,4 pada bagian kiri dependent object. Di sini kita masukkan contohnya yaitu contoh persamaan elipsnya yaitu x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 sehingga terlihat grafik sebagai berikut. Kemudian untuk mengetahui jika pengguna menulis persamaan umum dari elips maka harus membuat nilai slider untuk nilai A dan B dari persamaan tersebut. Kita tekan di titik sembarang untuk slide pertama, tekan slider, kemudian kita tekan di titik sembarang, kemudian muncul seperti ini. Kita beri nama A dengan di sini kita buat incrementnya kita buat 1. Kita tekan OK. Begitu juga dengan B. Begitu juga dengan B, kita beri nama B kemudian incrementnya 1. Kemudian masukkan. Untuk mengetahui persamaan elips dari titik ABC, maka ketik elips pada kotak input akan muncul pilihan sebagai berikut. Ini tadi salah. Maka pilih elips, fokus point, lalu pilih elips ABC. Maka akan terlihat persamaannya hasilnya sebagai berikut, yaitu 56x tambah 40xy tambah 65y kurang 360 kurang 3. Kemudian untuk yang terakhir yaitu alat bantu ilmu kalkulus, yaitu dengan turunan, yaitu yang pertama buka aplikasi GeoGebra, masukkan nilai fungsi pada kotak input lalu enter. Di sini kita tulis contohnya 4x kuadrat tambah 2. Lalu tekan enter. Lalu kemudian untuk mengetahui turunan dari fungsi tersebut maka tulis derivatif pada kotak input sehingga akan muncul pilihan seperti berikut.
Pada function, tulis nama fungsi yang telah ditulis seperti derivatif f, maka akan tampak hasil seperti berikut. Begitu juga dengan integral. Yang pertama itu integral tak tentu. Pertama kita masukkan nilai fungsi terlebih dahulu, kemudian ketik integral pada kotak input, maka yang pertama kita masukkan dulu nilai fungsinya. Sana fungsinya itu adalah 6x kuadrat tambah 1. Kemudian kita masukkan pilih integral function, ketik integral, kemudian pilih integral function, lalu tulis nama fungsi yang telah ditulis. Karena di sini fungsi f, kita tulis fungsi f. Maka hasilnya akan tampak sebagai berikut. Kemudian untuk integral tentu, di sini misalnya kita masukkan persamaan, yaitu fx sama dengan 4x tambah 2. Lalu kita masukkan integral dan integral function. Lalu masukkan f seperti nama fungsinya. Maksudnya pilih integral berikut, kemudian pilih integral function start x value and x value. Kemudian kita masukkan integral, karena integralnya integral f, kita masukkan f. Lalu untuk start dan value-nya isi 1 dan 2. Contohnya adalah mulai 1 dan 2. Maka kita enter, maka akan terlihat seperti ini. Sekian dari pemanfaatan bab 6 pemanfaatan GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.